Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dan berkati Tuhan. Bersyukur lagi buat anugerah Tuhan bisa menjumpai lagi saudara sekalian melalui mesbah doa di pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, persiapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan yang hidup, sehingga setiap kita dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan itulah yang akan terus mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita mau datang kepadanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
datang kepadamu Tuhan, membawa korban pujian bagimu, mengagungkan namamu, memuliakan namamu, Yesus. Hanya Kau saja yang layak disembah, bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur padamu dalam hadirat-Mu. Kami memuji-Mu, kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian bagi-Mu Yesus. Betapa baiknya Kau Tuhan, betapa baiknya Kau Tuhan, ku bersyukur menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, keagungan bagi Tuhan. Kiara lama-lama masuk, kiara patahkan namase, kiara lama-lama ya nanamo, kiara lama-lama ya katakan namase. Segala puji dan hormat bagi-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kiara lama-lama ya namo. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku agungkan, ku masyurkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
besar kuasa-Mu, sungguh besar kasih-Mu. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan selamanya. Haleluya. Oh haleluya. Oh lapangkan lama-lama. Syukur gunaikan padamu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami tidak akan menyerah, sebab pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan yang sangat baik. Kami bersyukur dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-20, dari dalamnya kita akan melihat ada dua perkara yang penting yang mesti kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita sekalian. Pagi hari ini khususnya tujuannya adalah agar setiap kita memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, tujuan dari firman Tuhan pagi hari ini adalah agar setiap kita itu memiliki yang namanya sebuah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, itu semuanya berawal dari dalam hati kita. Karena isu kehidupan kita itu memancar dari dalam kemudian keluar lewat kehidupan kita semuanya. Entah itu lewat ucapan, perkataan kita, lewat sikap, perilaku, dan tindakan kita sehari-hari. Tapi segala sesuatunya bersumber berawal dari dalam hati kita. Mari kita perhatikan bersama-sama dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan juga dalam terjemahan lain, dalam The Message Bible dikatakan, seorang penipu adalah kekejian di mata Tuhan, tapi orang yang berintegritas itu berkenan di hati Tuhan. Nah, dengan kata lain, betapa pentingnya dalam kehidupan kita memiliki hati terutama yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya saat kita berdoa kepada Tuhan, maka sikap hatilah yang sebenarnya Tuhan lihat lebih dulu dibandingkan melihat sikap tubuh kita ataupun kata-kata yang kita ucapkan. Yang pertama kali Tuhan lihat adalah yang di dalam dulu, sikap hatimu benar enggak ini. Berbeda dengan kita kebanyakan. Orang kebanyakan kalau melihat orang lain, mungkin misalkan ketika dia tampil di depan, ketika berdoa dan lain sebagainya atau melayani, maka yang orang lihat pertama tentu saja penampilan. Mungkin itu dari penampilan fisiknya ataupun mungkin juga dari ucapan yang disampaikannya. Apakah kata-katanya bagus tidak, tersusun dengan rapi atau tidak, tata bahasanya bagus atau tidak. Maka ketika orang mendengar, ini kata-katanya dalam berdoa bagus sekali, susunannya tersusun begitu rapi dan tata bahasanya baik, cara intonasinya pun suaranya juga baik. Itu manusia dalam melihat segala sesuatunya. Tapi sangat jauh berbeda dengan Tuhan. Tuhan melihat dulu yang pertama bukan penampilannya, bukan yang terlihat ataupun terdengar, tetapi sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang gak banyak orang tahu, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Berawal dari itu semuanya. Nah, oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, agar dalam kehidupan kita
memiliki sebuah kehidupan yang benar dan berkenan kepada Tuhan, kita belajar pagi hari ini dari sosok Daud. Firman Tuhan mengatakan ada satu orang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Nah, Tuhan ketika memilih Daud untuk dijadikan sebagai seorang raja, diurapi menjadi seorang raja, Tuhan melihat bahwa pribadi ini sekalipun memang menurut ukuran manusia pada waktu itu dan mungkin juga zaman now sekarang ini, orang akan berpikir hal yang sama. Untuk menjadi seorang pemimpin sebuah kerajaan yang begitu besar, maka dibutuhkan seseorang yang dianggap seperti orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah dianggap tua dan lain sebagainya, dewasa secara usia mungkin dan lain sebagainya. Tetapi ketika hal itu kemudian pada pemandangan Tuhan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Itu sebabnya ketika Tuhan meminta kepada Nabi Samuel untuk kemudian mengurapi salah satu anak dari Isai untuk diurapi menjadi seorang raja, maka pada waktu itu Samuel ketika hendak mengurapi anak Isai, dia berkata, "Panggillah semua anakmu yang laki-laki untuk datang ke sini diurapi." Nah, salah satunya akan diurapi menjadi seorang raja. Maka apa yang terjadi? Isai mengumpulkan semua anaknya, tapi hanya sayangnya Daud yang masih ada di padang gurun untuk menggembalakan kambing domba tidak dipanggilnya. Ini sebuah kekeliruan sebenarnya. Karena mungkin juga menurut pemandangan Isai ayahnya, Daud nggak mungkin, dia masih kecil, belum berpengalaman, paling bukan dia yang akan dipilih Tuhan, jadi nggak perlu dipanggil. Maka semua kakak-kakaknya dipanggil. Lalu apa yang terjadi? Ketika melihat satu demi satu ditampilkan ke depan, mulai dari kakak yang pertama, Samuel hampir saja terkecoh ketika melihat perawakannya tinggi, tegap. Kemudian juga dia adalah salah satu prajurit yang ada di Israel. Maka pada waktu itu hampir saja Nabi Samuel kemudian memilih dan mengurapinya tanpa meminta petunjuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata, enggak, ini semua enggak ada yang saya pilih. Manusia melihat yang kelihatan, tetapi Tuhan, aku melihat di dalam hati. Ternyata memang perawakan mereka sangat meyakinkan, tetapi tidak dengan hati mereka. Tuhan melihat bukan hanya penampilan saja, tetapi yang ada di dalam hati seseorang. Nah, itu sebabnya kemudian ketika dipanggilnya Daud, Tuhan langsung berkata, ini dia, urapi dia. Mengapa demikian? Tuhan melihat begitu luar biasa hati Daud lurus di hadapan Tuhan. Hatinya enggak serong, enggak ada tipu dalam hatinya. Artinya seseorang yang memiliki integritas dalam hidupnya. Jadi apa yang ditampilkan di luar sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan kemudian kita melihat selanjutnya bagaimana dalam perjalanan kehidupan Daud tentu berhadapan dengan berbagai banyak hal. Tetapi karena orang ini berawal dari sikap hati yang baik, sikap hati yang benar, yang jujur, yang lurus, maka yang terjadi ketika dia mengalami sebuah kekeliruan dan kesalahan pun Tuhan tegur, maka hatinya dengan mudah kemudian dia mau berbalik kepada Tuhan. Dan kemudian dia mudah merendahkan hati di hadapan Tuhan, mau menerima teguran dan lain sebagainya. Itu adalah hati yang lurus, hati yang tidak serong, hati yang tidak perlu dengan tipu. Itu sebabnya Tuhan memilih dia dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, maka yang pertama, milikilah dalam kehidupan kita hati yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, kita mesti selidiki terus hati kita periksa. Apakah hati kita sudah benar enggak ini di hadapan Tuhan? Bahkan Daud pun berkata, ujilah aku, selidiki hatiku dan batinku Tuhan, kalau ada yang keliru. Karena secara manusia pun kita terbatas dalam menyelidiki hati kita. Tetapi Tuhan yang melihat sampai kedalaman hati kita, Dia yang paling tahu. Oleh karenanya maka Daud berkata, selidiki hatiku Tuhan, coba lihat hatiku Tuhan. Maka Tuhan terkadang mengizinkan banyak hal untuk mengungkapkan, menyingkapkan apa yang terkandung di dalam hati Daud, tetapi juga dalam hati kita. Nah, ketika disingkapkan lewat hal itu semuanya, maka yang ada dalam hati kita, kalau ada hal yang enggak benar, enggak berkenan, itu Tuhan akan tunjukkan. Sebagai contoh, misalkan kita berpikir bahwa kita sudah rendah hati, tiba-tiba
kemudian kita mengalami dalam hidup kita mungkin disanjung dan lain sebagainya. Tuhan izinkan kita dipuji-puji, disanjung, dan kemudian orang membanggakan. Tiba-tiba dalam hati kita muncul sebuah kesombongan atau tinggi hati. Orang nggak langsung melihat hal itu, tinggi hati atau kesombongan dalam diri kita, tapi sesuatu yang ada di dalam diri kita, sehingga kita berkata, aduh siapa dulu dong, dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan ada sesuatu hal yang masih keliru dan mesti harus diperbaiki. Nah, itulah kita belajar pagi hari ini dalam kehidupan kita, untuk terus senantiasa makin hari makin memurnikan hati kita, sehingga hati kita ini tidak serong atau tidak menipu, tapi hati kita ini jujur dan benar di hadapan Tuhan. Hati kita lurus sehingga memiliki hati yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, sesuatunya mesti berawal dari sikap hati kita ini loh, yang mesti benar dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, kalau sikap hati kita sudah benar, itu akan memancar keluar lewat ucapan kita, perilaku, tindakan, dan lain sebagainya, termasuk dalam praktek kehidupan kita. Semua berawal dari apa yang ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang benar di hadapannya. Sebab bila kita kemudian memiliki hati yang nggak benar, yang menipu, yang serong, itu sesuatu yang tidak benar dan tidak berkenan. Contohnya, orang yang tidak berkenan hatinya adalah siapa? Kita melihat di dalam Perjanjian Baru, ketika jemaat mula-mula mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, lalu tiba-tiba ada sepasang suami istri yang kemudian melakukan hal yang keliru dan salah, dan akibatnya mereka mati konyol, yaitu Ananias dan Safira. Bagaimana dalam kehidupan mereka berpikir secara manusia bahwa mereka ingin mencari puji-pujian di mata para rasul, tetapi juga di antara jemaat mula-mula, bahkan juga mereka memiliki satu niat hati yang enggak lurus di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu itu menjadi sebuah hal yang sering dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka menjual apa yang menjadi milik mereka, mungkin tanah dan lain sebagainya. Hasilnya diletakkan di bawah pada kaki rasul-rasul dan kemudian dipakai untuk pelayanan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ada sepasang suami istri, Ananias dan Safira. Mereka menjual tanah, sebidang tanah mereka, dan kemudian sepengetahuan mereka bersepakat, bermufakat yang tidak baik, yaitu mereka ingin menahan sebagian hasilnya. Sebenarnya yang harus dilakukan ya fair saja, adil saja, jujur saja. Jadi kalau misalkan dia jual itu nilainya misalkan 10 juta, kalau mereka mau tahan hasilnya setengah 5 juta dan 5 juta mau diberikan, ya bilang ini kami jual, setengahnya kami simpan dan setengahnya kami berikan. Itu hal yang jujur, yang benar, nggak apa. Dibandingkan kemudian mereka menipu dan mereka berkata ini semua hasilnya dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu yang menarik adalah ketika Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kemudian Petrus juga mengatakan, selama tanah itu tidak dijual, itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual pun hasilnya tetap dalam kuasamu. Tetapi engkau merencanakan sesuatu yang jahat di dalam hatimu. Engkau telah mendustai Roh Kudus, bukan cuma manusia tapi juga mendustai Tuhan. Maka pada waktu itu juga dia mengalami kematian. Nah, saudara dikasih Tuhan, secara manusia Ananias tentu berpikir nggak ada yang tahu. Ini sesuatu yang tersembunyi, cuma dia dengan istrinya yang tahu. Ananias dan Safira saja yang tahu. Orang lain nggak mungkin tahu. Tapi mereka lupa Tuhan Maha Tahu, sehingga niat jahat dalam hati mereka pun terbongkar semuanya karena mereka menipu. Nah, ini kekejian di mata Tuhan, nggak benar. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita mesti memiliki sikap hati yang benar, terutama mendasari motivasi hati kita saat kita melayani, saat kita bekerja atau melakukan segala sesuatunya. Motivasi hati kita ini mesti benar. Jangan sampai melakukan segala sesuatunya karena ada tujuan tertentu di balik semuanya itu, ada kepentingan tertentu. Oh, kita melayani tujuannya supaya ini dan sebagainya. Atau kita melakukan segala sesuatu punya niat hati yang seperti ini.
Nah, jangan sampai niat hati kita merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Tapi mari belajar memiliki motivasi hati, sikap hati yang benar, yang lurus di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita ini berkenan kepadanya. Kalau kita perhatikan lagi dari awal, bagaimana Daud sikap hatinya lurus benar di hadapan Tuhan, dan itu terbukti dan teruji ketika dia berhadapan dengan banyak hal. Misalkan ketika dia berjumpa dengan Saul bersembunyi dalam gua, dia ada kesempatan untuk bisa menghabisi Saul pada waktu itu. Bahkan orang-orang Daud berkata, ini kesempatan, ini waktunya Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi Daud berkata, enggak, ini orang yang diurapi Tuhan, saya tidak mau menyentuhnya. Hatinya begitu baik, dia tidak mau membalas dendam sekalipun kesempatan ada di depan mata. Mengapa? Karena dia mau belajar memiliki sikap hati yang benar dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kalau ada sesuatu yang salah, dia segera perbaiki. Ketika dia berbuat salah pun ditegur, dia langsung berkata, aku salah Tuhan, aku berdosa, aku mengaku di hadapan Tuhan, dan aku mau meninggalkan. Sehingga Tuhan sayang sekali dengan Daud. Berbeda dengan Saul hatinya gak lurus. Ketika dia sudah tahu berbuat salah, berbuat yang gak benar, ditegur dan diingatkan, gak segera bertobat dan berubah. Dia mengeraskan hatinya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar bersama-sama dalam kehidupan kita memiliki sikap hati yang benar. Kalau dalam bahasa yang dipakai dalam The Message Bible dikatakan, seseorang yang berintegritas itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari-hari ini sangat dibutuhkan orang yang berintegritas. Integritas itu artinya bermula dari dalam hati, kemudian meluap dan muncul pada sikap, perilaku, dan tindakan kita, pikiran kita itu selaras sama, nggak ada yang berbeda. Antara yang ditampilkan di depan dan di belakang itu juga sama. Antara apa yang ditampilkan di depan banyak orang dengan di belakang layar nggak ada orang, itu sama. Itu namanya orang yang berintegritas. Sehingga bukan hanya sekedar pencitraan saja, tapi sesuatu yang betul-betul keluar dari dalam kehidupannya, itulah orang yang berintegritas. Bukan nanti kalau di depan orang baru mungkin memperlihatkan diri begitu rohani, begitu baik, begitu luar biasa, tetapi di belakang itu semuanya jauh berbeda. Nah, ini nggak boleh terjadi. Orang berintegritas sama, mau dilihat orang nggak dilihat orang, ya tetap sama, melakukan hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Itulah orang yang berintegritas. Tuhan tidak menghendaki kita semuanya memiliki sikap hati yang serong, hati yang tidak lurus. Ada niat-niat hati yang jahat, niat-niat hati yang menipu untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Tapi biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga sekalipun memang tidak ada orang yang melihatnya, memperhatikannya, tapi kita tahu Tuhan Maha tahu dan Tuhan melihat segala sesuatunya, sehingga hati kita mesti benar. Saat kita berdoa, sikap hati kita mesti benar di hadapan Tuhan. Saat kita melayani ataupun bekerja, sikap hati kita pun motivasinya mesti benar. Bila tidak, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Coba saudara perhatikan, kalau seseorang bekerja tetapi hatinya sedang tidak dalam keadaan yang baik, mungkin hatinya panas, mungkin hatinya dipenuhi dengan iri hati, hatinya dipenuhi dengan kekesalan dan lain sebagainya, tentu hasilnya tidak maksimal, tidak baik. Tetapi saat orang hatinya penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur dan lain sebagainya, hasilnya akan jauh berbeda. Nah, oleh karenanya sikap hati akan sangat menentukan, sehingga dalam kehidupan kita bisa menjadi orang yang benar dan berkenan kepadanya. Bukan hanya Daud, tapi juga termasuk pagi hari ini saudara dan saya, menjadi orang yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dari mana? Sikap hati kita harus lurus dan benar, tanpa maksud tersembunyi, tanpa motivasi-motivasi yang salah, tapi motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga istilahnya nggak ada udang di balik batu. Sehingga motivasi kita sama, nggak ada yang tersembunyi, terselubung di dalamnya. Tapi semuanya ketika kita mengucapkan hal itu, ya itu sama, keluar dari kehidupan kita.
Jangan sampai kita hanya sebatas pencitraan saja di depan banyak orang, tapi kita melakukan hal yang sama, yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Disitulah kita memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi pagi hari ini buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Bila kiranya pagi hari ini Tuhan menyelidiki dan melihat kepada setiap hati kami Tuhan. Kalau ada yang salah, ada yang keliru dalam hidup kami, pagi hari ini Tuhan kami bersedia Tuhan untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan kemudian memperbaikinya Tuhan. Sehingga makin hari makin dimurnikan hati kami, memiliki hati yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bukan hati yang serong ataupun menipu, tapi yang lurus dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semuanya untuk kami tetap dapat melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan, tentu dengan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun langkah kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, kalau di antara kami semuanya ada yang mungkin mengalami masalah dengan kesehatan kami, sakit penyakit dan lain sebagainya, hamba berdoa kiranya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan melawat setiap kami, baik mungkin di antara kami ada yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, apapun kelemahan tubuh dan sakit penyakitnya, dalam nama Yesus saudara mengalami kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima dengan iman pertolongan daripadanya, terima dengan iman kesehatan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati kiranya di antara kita yang mungkin mengalami pergumulan, kesulitan, masalah dalam kehidupan, mungkin dalam usaha pekerjaan, mungkin masalah dalam rumah tangga, mungkin masalah dalam studi pendidikan dan lain sebagainya, mungkin masalah juga dalam keuangan. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan kiranya menyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami mengalami kesulitan dan pergumulan, kami boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, tapi juga kami dapat menerima hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan untuk memampukan kami melewati kesukaran dalam hidup ini, dan kami senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan yang hidup. Memberkati kami semuanya Tuhan yang mengikuti doa pagi ini, biar kiranya berkat anugerah daripada Tuhan melimpah atas kami semuanya, sehingga setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itulah yang mengubahkan kami semuanya. Iman kami diteguhkan, pengharapan kami dikuatkan kembali, dan kemudian kasih kami makin bertumbuh lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami Tuhan. Kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu nyata atas setiap kami mengalami pemeliharaan daripada Tuhan yang menyertai dalam setiap aktivitas kehidupan kami, baik kami yang bekerja, berusaha, studi pendidikan kami, ataupun lain sebagainya. Tuhan tetap menyertai dan menuntun langkah hidup kami semuanya. Saudara dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita gerejanya pada kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap bersemangat dan bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi saudara sekalian.